bersyukur sekali semua kita punya Bapak Presiden yang baik ini. Kita nggak tahu kapan lagi Bapak Presiden baik seperti beliau. Betul. Itu yang bikin saya sedih gitu, karena gila kita udah sekian puluh tahun ditinggalkan, begitu dibiarkan kita tinggal jauh sekali. Dan ketika era beliau ini kan kita dibangun dengan luar biasa. Jadi saya ini terharu sekali. Ketika beliau pernah dibangun dari bawah, saya sudah nangis. Artinya kita hari ini bersyukur sekali karena kita punya presiden yang sangat baik ini. Ya. Merinding ya, dari curhatan seorang artis Edo Kundologit, yaitu dia salah satu artis Papua, menceritakan tentang sosok Presiden Joko Widodo sampai menangis. Karena menurut Edo Kundologit, Presiden Joko Widodo adalah orang yang sangat baik hati. Ya terbukti, rakyat Papua menunggu berpuluh-puluh tahun. Sekarang ini baru di era Presiden Joko Widodo bisa terbukti. Pembangunan di era Jokowi bukan omong kosong. Jalan-jalan di Papua sudah diperbaiki di era Presiden Joko Widodo ini. Bahkan Trans Papua yang menghubungkan dari pusat kota ke daerah-daerah lainnya yang sepanjang hampir 3.000 km ini juga hampir rampung. Bayangkan 3.000 km. Dan bukan hanya Trans Papua saja. Pembangunan seperti rumah sakit, bandara, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya juga dibangun di era Presiden Joko Widodo ini. Ya, menurut saya wajar lah jika Edo Kundologit sampai menangis menceritakan tentang Presiden Joko Widodo. Dan menurut Edo Kundologit, kapan lagi ya kita akan mendapat sosok pengganti Presiden Joko Widodo yang menurut Edo Kundologit adalah presiden yang sangat baik. Kita bersyukur mempunyai presiden seperti itu. Tidak hanya di Papua saja yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo, melainkan juga di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi yang belum pernah tersentuh jalan tol, juga dibangun jalan tol. Ya memang sih prinsip Presiden Joko Widodo ketika menjabat, yaitu pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok negeri. Nah, janji Presiden Joko Widodo terbukti lah. Ya semoga saja di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo di tahun 2024, semua janji-janji kampanyenya, semua janji-janji Presiden Joko Widodo selesai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kantor staf Presiden menyatakan jalan tol Manado-Bitung yang merupakan jalan tol pertama di Sulawesi Utara akan beroperasi secara penuh pada Oktober 2021. Semua pihak sepakat mempercepat penyelesaian konstruksi sehingga jalan tol Manado-Bitung Mabit sebagai jalan tol pertama di Sulawesi Utara bisa segera beroperasi pada Oktober 2021, ujar Deputi 1 KSP Febri Calvin, dikutip dari Antara pada Kamis 8 April 2021 yang lalu. Dia mengatakan konstruksi ruas tol Donowudu-Bitung atau ruas penghubung tol tersebut akan selesai Agustus tahun ini. Dengan demikian, ruas tol ini dilengkapi operasional ruas Manado-Donowudu yang telah diresmikan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September 2020 yang lalu. Menurut Febri, tersambungnya jalan tol ini akan mendukung kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat di Sulawesi Utara, sehingga pada akhirnya produktivitas dan daya saing daerah akan semakin meningkat. Apalagi, kata dia, pemerintah sedang membangun kawasan ekonomi khusus Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional Manado, Bitung, Likupang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru di bumi nyiur melambai. Febri menegaskan, pembangunan infrastruktur yang masif di Sulawesi Utara adalah wujud kehadiran negara. Tujuan utamanya adalah pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sini, ujar Febri. Meski begitu, Febri mengingatkan, tantangan-tantangan di lapangan harus selesai dengan bijak dan tuntas. Dia menekankan, kesuksesan pembangunan infrastruktur tidak boleh meninggalkan masalah hukum dan masalah sosial di kemudian hari. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasa Marga Manado Bitung George Menurung menyampaikan progres pengadaan tanah telah mencapai 99,19%.
Sedangkan progres pengerjaan konstruksi sebesar 88,99%. Kami siap mengejar target pembangunan sesuai arahan dari KSP, ujar George. Pada kesempatan yang sama, Asisten 2 Pemprov Sulut, Praseno Hadi, yang mewakili Gubernur Sulut, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan penyelesaian konstruksi tol Mabit. Sementara Sekretaris Daerah Kota Bitung Audi Pangemanan mengatakan Pemkot Bitung akan segera melakukan mediasi bersama masyarakat dalam rangka penanganan dampak sosial di wilayahnya. Sebagai informasi, selain merupakan tol pertama di Sulawesi Utara, tol Mabit juga menjadi jalan tol terpanjang di Pulau Sulawesi. Ruas ini melintasi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung sepanjang 39 km. Proyek senilai 6,18 triliun itu diselenggarakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dan bukan hanya itu saja, Presiden Joko Widodo mengatakan jalan tol Balikpapan Samarinda merupakan tol pertama di Pulau Kalimantan. Seluruh seksi di luar tersebut sudah rampung dan bisa diresmikan. Ini menjadi momen bersejarah karena tol Balikpapan Samarinda, jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Ini capaian yang patut kami syukuri, ungkap Jokowi dalam peresmian ruas tol Balikpapan Samarinda seksi Balikpapan Samboja pada Selasa 24 Agustus yang lalu. Jokowi menjelaskan, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Hal ini agar pembangunan infrastruktur tak terpusat di Pulau Jawa saja. Kami harapkan dengan jalan tol ini akan tercipta titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, Ibu Jokowi. Ia juga berharap jalan tol Samarinda Balikpapan dapat memperbaiki jaringan logistik di dalam negeri. Dengan demikian biaya logistik bisa turun. Perbaikan jaringan logistik lebih efisien, lebih cepat. Perbaiki daya saing dan komoditas yang diproduksi di Kalimantan, terang Jokowi. Selain itu, Jokowi berharap agar produk ekspor dari Kalimantan juga memiliki daya saing tinggi jika biaya logistik turun. Dengan begitu, perekonomian di Kalimantan bisa semakin membaik. Produk ekspor dari provinsi ini akan memiliki daya saing tinggi sehingga menjadikan ekonomi di Kalimantan semakin efisien dan kompetitif, terang Jokowi. Diketahui Jokowi baru saja meresmikan jalan tol seksi Balikpapan Samarinda seksi 1 dan seksi 5. Jalan tol seksi 1 ini meliputi Balikpapan Samboja, sedangkan seksi 5 Sepinggan Balikpapan. Jalan tol ini merupakan salah satu akses masuk di kawasan inti wilayah ibu kota negara. Secara total, jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki total sepanjang 97 km, terbagi menjadi 5 seksi, yaitu seksi 5 ruas Balikpapan KM 13 Sepinggan 11,9 km, seksi 1 ruas Balikpapan 13 km, Samboja 22 km, seksi 2 ruas Samboja Muara Jawa 30 km, seksi 3 Muara Jawa Palaran 17 km, dan seksi 4 Palaran Samarinda 16 km. Diketahui ada yang berbeda saat ini di Papua, daerah di penjuru timur Indonesia yang seringkali diberitakan tertinggal. Kini banyak mengalami kemajuan berupa banyaknya pembangunan, yang salah satunya adalah pembangunan Trans Papua. Kondisi terbaru di awal 2021, sebagian jalan Trans Papua sudah mulai rampung dan antar wilayah pun sudah terhubung. Salah satunya Jayapura Wamena. Wamena adalah ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Kota di lembah Baliem ini sejak lama jadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah pegunungan tengah Papua. Letaknya 1.800 meter di atas permukaan laut. Dengan pesawat Wamena bisa menjangkau dalam 45 menit dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Sebelumnya, untuk pergi ke dua wilayah itu harus menggunakan angkutan udara dengan biaya yang cukup besar. Kini dengan adanya jalan Trans Papua yang telah menghubungkan dua wilayah itu, maka transportasi semakin mudah diakses. Jalan ini membelah perkampungan, hutan belantara termasuk kawasan konservasi. Proyek jalan Trans Papua membuat wilayah ini akhirnya bisa ditembus dengan jalan darat. Jalan Trans Papua, satu proyek infrastruktur utama pemerintahan Joko Widodo di Papua dan Papua Barat. Pembangunan jalan ini masuk dalam proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024. Tujuan dari pembangunan jalan ini selain membuka akses transportasi, tentunya akan mempermudah perkembangan ekonomi masing-masing wilayah. Masyarakat menjadi lebih maju dan terbuka, namun tentu saja permasalahan lingkungan harus juga diperhatikan.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan panjang jalan Trans Papua di Papua mencapai 2.900 km. Ini meliputi ruas jalan Merauke Tanah Merah, Waroko 543 km, Waroko Oksibil 136 km, Dekai Oksibil 225 km, dan Kenyam Dekai 180 km. Lalu Wamena Habema Kenyam Mamuk 295 km, Jayapura Elelim Wamena 585 km, Wamena Mulia Ilaga Ena Rutali 466 km, Wagete Timika 196 km, dan Ena Rutali Wagete Nabire 285 km. Hingga kini tinggal sekitar 200 sampai 300 km belum tersambung. Hasil penelitian Asia Foundation bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan salah satu kawasan konservasi yang dilalui jalan Trans Papua di pegunungan adalah Taman Nasional Lawrence. Taman nasional ini memiliki keragaman hayati sangat tinggi, bahkan disebut sebagai kawasan dengan ekosistem terlengkap di kawasan Asia Pasifik.